Halo teman-teman semua sahabat Pieficer. Kali ini saya akan coba mereview awal berdirinya Pieficer sampai saat ini ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami sedikit ya mengenai awal berdiri Pieficer sampai saat ini dan proyek-proyek kedepannya seperti apa, supaya teman-teman mendapat gambarannya dan yakin menjalankan bisnis Pieficer ya. Saya akses di website dompet wallet Cash-nya langsung. Teman-teman boleh buka di Google, ketikan saja ficeres.cash ya. Nanti kita akan dibawa ke website resminya. Seperti ini tampilannya teman-teman ya. Nah, jadi dompet Cash ini ya teman-teman sudah ada di App Store, di Play Store, dan di Android ya teman-teman. Nah, jadi informasinya cukup lengkap, teman-teman bisa update di salah satu media sosial ini, baik itu Telegram ya, Facebook, Twitter, dan Medium ya. Kali ini saya akan coba ulas awal berdirinya dari Medium ya. Biasanya sangat lengkap kalau dari Medium ya teman-teman, yang ini ya. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa pelajari sendiri. Kita langsung saja. Tampilannya akan seperti ini, dan teman-teman jangan lupa ganti websitenya ke bahasa Indonesia teman-teman biar mudah ya. Kita langsung scroll ke medium pertama. Artinya medium pertama itu awal mulanya Pieficer ya. Nah, di sini teman-teman awal mulanya Pieficer di bawah sini 16 Juli 2020 ya. Pieficer cryptocurrency Pi yang nyata dan dapat diperdagangkan. Seperti ini tampilannya. Saya akan ulas sedikit ya. Pieficer cryptocurrency Pi yang nyata dan dapat diperdagangkan. Penafian Pieficer atau nama ya Pieficer, simbol Pi adalah token ERC20 atau token Ethereum ya, dan tidak sama atau alternatif dari cryptocurrency Pi Network. Teman-teman pasti tahu Pi Network ya, nanti akan ada hubungannya. Nah, dulu waktu awal simbolnya seperti ini teman-teman ya, Pieficer mirip lah dengan Pi Network ya. Nah, di sini dijelaskan apa itu Pieficer. Pieficer adalah turunan dari cryptocurrency dari Pi Network ya, dari sebelum Pieficer ini berdiri. Terlebih dahulu berdiri Pi Network ya. Nah, Pieficer ini adalah turunan dari cryptocurrency Pi Network. Ini dibuat oleh sekelompok penambang awal Pi ya, yang memahami dan percaya nilai masa depan jaringan Pi. Jadi di sini berbicara mengenai jaringan Pi ya. Jaringan Pi itu bukan hanya Pi Network, Pieficer, dan yang lain-lain. Tapi jaringan Pi ini semua cryptocurrency yang ada di jaringan Pi, terutama Pi Network. Jika blockchain-nya sudah mainnet ya, pasti akan menjadi sebuah jaringan Pi ya, dimana di dalam Pi Network itu pasti nanti akan ada Pieficer, Pichain, dan lain-lain ya. Seperti itu gambarannya. Ini saya artikan waktu dulu ya, waktu awal berdiri Pieficer. Pi ini adalah, atau Pieficer ini adalah token Ethereum dan dikeluarkan dengan jangkar 1:1 ke Pi jaringan Pi ya, atau dari Pieficer ke Pi Network ya. Alamat Pieficer yang dihosting akan dirilis untuk umum. Jadi pemegang dapat mentransfer, menebus, menukar Pi di hampir semua dompet cryptocurrency sebelum dan sesudah mainnet jaringan Pi berfungsi penuh, dan seluruh proses dapat diaudit secara terbuka. Artinya ketika Pi Network ini mainnet atau blockchain-nya sudah sudah terdapat blok-blok transaksi ya, artinya tanpa artinya terbuka ya teman-teman. Jadi token apa aja bisa terdaftar di kontraknya Pi Network. Contoh Pieficer, ketika blockchain-nya sudah mainnet ya, Pieficer juga bisa membuat smart contract terhubung ke
Pi Network ya. Jadi bisa saling bertukar antara Pi Network dengan Pi Feature. Seperti itu untuk pemahamannya. Lanjut. Mengapa Pi Feature dibuat ya? Pi tokenized dapat bekerja dengan kontrak pintar Ethereum. Ya, waktu itu kita smart kontraknya dengan Ethereum ya. Dan sampai saat ini. Berintegrasi mulus ke dalam transaksi terdesentralisasi dan layanan keuangan sambil memanfaatkan jutaan penggemar dan pengguna di ekosistem DeFi keuangan terdesentralisasi ya. Jadi Pi Feature ini adalah token Ethereum ya, dengan memanfaatkan penggemar Pi ya, termasuk dari penggemar Pi Network. Nah, Pi Feature ini juga ambil star lah ya. Jadi semua koin yang belum terdaftar di bursa itu semuanya berhak berbondong-bondong mendapatkan koin itu secara gratis tentunya ya. Waktu itu kita masih bayar 0,02 Ethereum kalau nggak salah untuk verifikasi ya. Tapi sebenarnya dari awal juga untuk memiliki Pi Feature ini tidak bayar ya. Dan sampai saat ini juga gratis. Verifikasi itu hanya untuk syarat withdrawal waktu itu ya. Karena Pi Feature ini sudah bisa di withdrawal. Kalau Pi Network sendiri kan belum, seperti itu pemahamannya. Seperti Pi asli ya. Seperti Pi asli tetapi tanpa menunggu rilis Pi Network tahap 3 atau menunggu Pi Network Mainnet. Pi Feature adalah solusi untuk kekurangan likuiditas. Pemegang Pi dapat berdagang untuk nilai Pi hari ini. Jadi sambil menunggu Pi Network Mainnet ya, karena Pi Network itu lama ya blockchain-nya dan mainnetnya. Jadi kita sambil menjalankan Pi Feature lah ya untuk solusi kekurangan likuiditas. Artinya untuk kita mengambil keuntungan dari perdagangan Pi Feature, seperti itu pemahamannya. Terus bagaimana cara kerja teknologi lintas rantai? Baik Pi Network dan Ethereum adalah blockchain ya teman-teman. Dan interoperabilitas diperlukan untuk transfer nilai. Jadi Pi Feature mengembangkan teknologi lintas rantai. Sebagai generasi baru blockchain, Pi Network menunjukkan peta jalan untuk mendukung kontrak pintar desentralisasi. Keterbukaan dan kemampuan program adalah dasar untuk membangun teknologi lintas rantai. Menurut rilis terbaru dari platform terbuka dan AVI jaringan Pi, transfer nilai antara Pi dan Ethereum layak dilakukan. Nah, jadi sebenarnya kalau Pi Network ini blockchainnya sudah jadi ibaratnya Pi Network, Ethereum dan Pi Feature tentunya bisa saling bertransaksi, kirim atau terima atau pertukaran ya teman-teman. Tapi dengan jangka rasio 1:1 yang sudah tadi di share ya. Kontrak pintar adalah program yang dijalankan di blockchain dan akan ditulis dan digunakan baik di Pi Network maupun Ethereum. Ketika kontrak pintar menerima Pi di jaringan Pi, itu akan mentransfer jumlah Pi yang sama di Ethereum ke alamat yang ditentukan dan sebaliknya. Nah, ini metode pertukaran Pi dengan Ethereum. Berapa nilai Pi Feature? Pelahiran Pi Feature bukan tanpa alasan, tetapi berdasarkan pencapaian Pi Network yang ada dan upaya luar biasa dari komunitas penambang. Artinya Pi Feature ini juga tentunya berkat penambang awal Pi Network juga ya. Jadi saya juga dulu 2019 ya salah satu penambang Pi Network ya, dan sekarang juga saya nambang Pi Feature juga, seperti itu ibaratnya. Tapi kita tidak tahu penambang awal Pi Network atau Pi Feature ya, kita tidak tahu siapa ya. Bisa saja penambang awal yang dimaksudkan di Pi Feature ini adalah salah satunya investor-investor terkemuka ya, yang mempunyai kompetensi di dalam cryptocurrency ya, seperti itu. Bukan sebuah penambang awal yang hanya kita tahu penambang biasa kayak kita, bukan ya. Mungkin ada sebuah atau investor ya, tapi di sini diberikan keterangan penambang awal. Pi ditambang di ponsel sejak awal 2019 hari ini. Pi Network telah mengumpulkan grafik sosial, perhatian, dan sumber daya lain yang belum dimanfaatkan lebih dari 6 juta pengguna. Dalam hal Pi, setiap Pi mewakili waktu dan upaya sosial yang dilakukan orang-orang ke dalam jaringan ini.
hari demi hari. Jadi nilai pasar jaringan Pi bisa lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat, dan harga Pi akan berada di kisaran 10 sampai 20 dolar AS ya. Pelepasan likuiditas. Pi akan memiliki potensi yang tak terukur. Kami berharap PiFuture menjadikan Pi sebagai aset keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Tidak hanya untuk menambang Pi, jadi pemegang Pi akan mendapatkan keuntungan dari likuiditas PiFuture. Jadi bisa keuntungan dari PiFuture ini ya bisa diperdagangkan ya, investasi, kedepannya juga akan trading, akan banyak produk-produk lain gitu. PiFuture berasal dari komunitas Pi dan akan memberikan kembali kepada komunitas sambil menyuntikkan vitalitas baru ke dalam ekologi Pi Network. Nah, ini jadi berasal dari komunitas ya, dan sambil menyuntikkan vitalitas baru ke dalam ekologi Pi Network. Jadi istilahnya itu menyuntikkan strategi-strategi ya untuk mendukung ekologi atau ekosistem di dalam blockchain Pi Network ini. Kalau misalkan PiFuture dengan Pi Network nanti ada di jaringan yang sama gitu, atau PiFuture ini smart contract dengan Pi Network, seperti itu gambarannya ya teman-teman. Lanjut kita akan bahas medium yang kedua. Ini medium yang pertama teman-teman. Medium yang kedua ini mengenai PiFuture ya, terdaftar di Aniswap 8 Juli 2020. Nah ini kita ketahuan hanya 8 Juli 2020 ya PiFuture terdaftar di Aniswap. Langsung kita buka saja. Nah, PiFuture terdaftar di Aniswap pada pagi hari tanggal 17 Juli 2020 pukul 10 waktu Los Angeles ya teman-teman, bukan waktu Indonesia ya. Waktu Los Angeles, PiFuture tercatat di bursa Aniswap. Pencatatan ini adalah pertama kalinya PiFuture memasuki pasar sekunder dan sirkulasinya mencapai 100% dari total 10 juta penerbitan. Jadi dari 100% ada 10 sebentar. Nah, jadi sirkulasinya mencapai 100% dari total 10 juta penerbitan. Daftar ini sangat sukses dan volume perdagangan mencapai 100 teratas di Aniswap teman-teman dalam waktu 10 menit. Harga melonjak dari awal 0,001 USDT per Pi menjadi 0,0016 USDT per Pi pada saat kami melaporkan. Nah, ini gambarnya teman-teman bisa dilihat ya. Nah, di bawah juga alamat pasangan ETH-nya, smart kontraknya, info tokennya juga ada. Nah, ini medium yang kedua. Kita lanjut ke medium yang ketiga ya teman-teman. Medium yang ketiga adalah ini teman-teman. Pi menaikkan harga tertinggi ke 0,0018 USDT per Pi yang sebelumnya 0,0016 ya. Kita buka, salah ya. Ini medium yang ketiga teman-teman. Nah, Pi menaikkan harga tertinggi ke 0, jadi Pi ini naiklah dari harga 0,0016 ke 0,0018 USDT ya. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, ini infonya medium ketiga. Kita langsung ke medium keempat saja. Airdrop PiFuture dimulai ya. Nah, airdrop PiFuture dimulai 23 Juli 2020 teman-teman ya. Kami memberikan PiFuture berdasarkan kepemilikan Pi Anda. Cukup isi formulir airdrop ya, dan Pi of PiFuture akan otomatis dikirim ke dompet Ethereum. Nah, ini teman-teman, jadi waktu itu gratis ya, dapat ada airdrop juga ya. Semudah 1 sampai 23, mari sebarkan berita ini kepada semua pecinta Pi ya. Jadi dia PiFuture ini mengambil keuntungan dari viralnya Pi Network waktu itu ya, untuk membagikan airdrop seperti itu. Tim PiFuture akan memverifikasi akun Pi Anda, sedangkan airdrop ke setiap alamat tidak akan melebihi 1000 Pi
untuk mempelajari lebih lanjut tentang airdrop, silahkan temukan kami di ini teman-teman, di announcementnya ya. Dan waktu itu airdropnya tidak melebihi 1000 pi ya. Saya tahu waktu itu airdrop itu nggak banyak sih teman-teman, karena yang tahu PiVizer ini masih sedikit dulu ya, karena lebih banyak mereka ke Pi Network kalau nggak salah, jadi PiVizer tidak begitu diperhatikan ya. Ini medium keempat, kita lanjut ke medium kelima ya teman-teman. PiVizer diterima oleh semakin banyak penambang 31 Juli 2020 ya. Dengan kemajuan sukses Pi airdrop, jadi airdropnya itu sukses ya, semakin banyak pemegang Pi dan penambang menyadari PiVizer. Nah, jadi waktu semakin banyak yang memegang waktu itu, harga naik kembali ya. Berapa banyak juga tuh, 0,0066 ya, naik. Di bawah, tim akan secara teratur menarik likuiditas dari kumpulan token Uniswap untuk memastikan operasi project. Semua dana akan dialokasikan untuk pengembangan lintas rantai, dan semua token PiVizer yang ditarik akan dialokasikan ke cadangan yang disiapkan untuk transfer nilai di masa yang akan datang. Jadi saat ini teman-temannya, nah ini mereka sudah mempersiapkan untuk saat ini ya, semuanya ini dari Juli 2020 mereka mempersiapkan untuk pengembangan lintas rantai sekarang 2022 ya, 2 tahun, hampir 2 tahun lah, seperti itu. Kelima, sekarang lanjut ke medium ke-6 ya teman-teman. Airdrop putaran kedua 6 Agustus 2020 ya. Airdrop putaran pertama PiVizer berakhir dan kami segera memulai airdrop putaran kedua sekarang. Sekitar 200 penambang Pi menerima PiVizer dari airdrop terakhir. Nah, airdrop terakhir itu hanya 200 ya. Jadi 200 dikali 1000 ya 200.000 dari 10 juta ya. Dan harga PiVizer di Uniswap telah mencapai 10 kali lipat dari harga pasar awal. Tim kami bekerja keras untuk memastikan bahwa PiVizer diakui secara luas, seperti koin-koin lainnya tentunya ya. Harga dicatat bahwa setiap alamat akan menerima tidak lebih dari 500 Pi di putaran kedua, dan semua Pi akan dikirim pada 20 Agustus 2020 ya. Jadi airdrop ini tidak lebih dari 500 ya. Kalau yang pertama 1000, yang kedua 500 ya. Kalau 500 dikalikan 200 penambang ya berarti hanya 10.000 ya, masih sedikit airdropnya dibandingkan dengan supply 10 juta ya. Kita lanjut medium berikutnya. PiVizer sekarang membantu komunitas tumbuh. PiVizer sekarang membantu komunitas Pi tumbuh. Airdrop putaran kedua telah berakhir teman-teman ya waktu itu, dan PiVizer sekarang didukung oleh ratusan penambang super Pi. Jadi sekarang udah ada ratusan penambang. Visi Project PiVizer adalah membantu komunitas Pi tumbuh dan mendorong pengembangan jaringan Pi. Harga PiVizer adalah waktu ini ya, waktu tanggal Agustus 2020, harga PiVizer adalah 0,0135, yaitu 1.350% dari harga awal naiknya ya. Likuiditas PiVizer adalah nyata dan potensi pertumbuhan sangat mengesankan. Nah, kita lanjut ke medium berikutnya. Kampanye giveaway ya. Medium berikutnya, kampanye giveaway PiVizer akan segera hadir. Ini waktunya September 2020 teman-teman ya. Waktu kita awal-awal daftar berarti ya sekitar 5 September 2020 lah ya. Nah, ini saya akan bahas di video yang kedua ya teman-teman, karena video ini juga cukup panjang durasinya, maka saya akan menggunakan metode menyambung ya. Ini saya akan terangkan di video selanjutnya, video kedua ya. Teman-teman silahkan tonton video yang keduanya.